Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam toleransi ya untuk rekan kita yang beda akidah, khususnya saudara kita umat Kristiani yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu sendiri, Allah itu sendiri. Karena dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan Yesus itu posisinya sebagai apa, sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya misalnya, Qala inni Abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Ini dalam surat Maryam ayat 30. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Inggris, itu terjemahnya Jesus Christ. Akan tetapi di dalam bahasa Indonesia, Isa Al-Masih. Jesus Christ declared that I am the servant of Allah. Is destined me to be given the scripture and to be the prophet. Ya, itu terjemahan di dalam bahasa Inggris. Sesungguhnya Yesus menjelaskan, saya ini hamba Allah, diberi kitab Injil, dijadikan nabi oleh Allah SWT. Apa yang dia sampaikan kepada Bani Israel, umat di zamannya di mana dia diutus, beliau juga menjelaskan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Surely Jesus declared that Allah is surely my Lord and your Lord, so worship him alone, no other God than Allah. Worship him, this is the straight path, the right way to get into the paradise. Ya, sesungguhnya Yesus menjelaskan, Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu juga. Sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Ketika orang-orang atau saudara kita mengimani dia sebagai Tuhan, lagi-lagi pada hari penghakiman, Yesus dipanggil oleh Allah, dihadapkan kepada Allah. Allah bertanya, ingin minta kesaksian, apakah benar Yesus menyuruh orang-orang untuk mengatakan bahwa akulah Tuhan, ibuku Tuhan, dua Tuhan selain Allah. Allah tahu, tetapi Allah ingin mendengar langsung dari Yesus. Wa is qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka mayakuluni mayakuli na bil haqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta alamu ghuyub. Oh Jesus, son of Mary, did you ever ask the people to worship you and your mother as to God beside Allah? Glory be to you, Allah. How could I say that I had no right to say? If I had said such a thing, of course you would have known it, because you know everything inside me, but I don't know anything beside you, because you all the witness all things. Ya, itu terjemahnya ya. Ketika Allah bertanya, Yesus, apakah engkau menyuruh orang-orang untuk menjadikan, untuk menyembah dirimu, ibumu, dua Tuhan selain Allah? Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah pantas bagiku mengatakan yang mana aku tidak punya hak untuk dikatakan. Jika hanya saya mengatakan itu, pastilah engkau mengetahui ya Allah. Karena sesungguhnya engkaulah yang mengetahui apa-apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui segala yang gaib. Ya, itu ya. Itu kesaksian Yesus di hadapan Allah pada hari penghakiman. Dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 16. Di dalam ayat 17-nya, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidaklah aku mengatakan, kata Yesus kepada orang-orang, ma qultu lahum
illa ma amartani bih ani'budullaha rabbi wa rabbukum. I never told the favor anything except you ordered me to say. Worship Allah, our Lord, and your Lord. Nah, itu kata Yesus ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah, kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan. Jadi Yesus nggak pernah mengatakan sembahlah aku, ya. Kalau ikuti aku, ya ikuti ajaranku untuk menyembah Allah. Ya, ini dijelaskan di dalam beberapa ayat lain. Kalau kita jelaskan panjangnya. Nah, bagaimana kalau dikatakan itu di dalam Al-Qur'anmu, dalam kitab kami lain, dalam Bible kami lain? Baca Bible dengan benar. 10 hukum firman atau firman Allah misalnya, atau hukum Taurat. Ya. Di sana Tuhan Allah, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu Esa. Ya. Nah, apakah Yesus mampu menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang-orang yang menjadikan dia Tuhan? Mampu membela orang-orang yang sudah menyekutukan Allah? Tentu tidak. Ya. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika Engkau mengampuni mereka, memaafkan mereka, mereka sesungguhnya hamba-hambamu, ciptaanmu ya Allah. Namun, jika Engkau menghukum mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekafiran mereka, karena keingkaran mereka, menyembah aku sebagai Tuhan, menuhankan aku dan ibuku juga selain Engkau, maka sesungguhnya Engkau maha perkasa. Tak seorang pun atau tak ada suatu apapun yang bisa menghalangi keputusanmu. Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar kita cerdas menganalisa siapa Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.